tamu. Sama dulu dah. Apa? Oh iya. Jangan. Ini motor aja loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Lagi yasinan tadi nih. Tangga ada meninggal. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu wa innahu mulaqikum tsumma turaddu ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Iya, yang dari Pekanbaru. Kepada Bapak Kepala Lingkungan Ada di rumah Jumat ya. Jaya Kopi. Katanya mah ini masih udah lewat. masyarakat tokoh agama, wabil khusus pemerintah Kalimantan yang saya hormati, Sama mak. bahwa Tadi apa mak? Hah? yang Apa saya ini ada? Masa? ada agama dan seluruh para pendidik yang hadir pada malam hari ini rahimahullah. Dan Tadi nggak ada tuh? Nggak ada. Kurang. Oh, bocor. Keluarga besar yang insya Allah dirahmati Allah dan akan mendapat Kosong cuy. Yang pojok sana, pojok yang mana? Pojok yang ini. Udah. pada malam hari ini Paling banyak dia masuk video saya itu. karena meninggalnya Bapak Haji Wadio. Meninggal atau mati. Kenapa kok orang itu mati? Kenapa kok orang itu mati? Kenapa kok orang itu maut? Karena dicabut oleh Allah melalui malaikat Jibril nyawanya. Loh, kenapa kok dicabut? Kok kenapa nyawanya dicabut? Karena jatah kehidupannya sudah habis. Kalau jatah kehidupannya itu masih, orang gak akan mati. Walaupun dia sakit sampai bertahun-tahun. Makanya sakit itu gak ada hubungannya dengan mati, itu gak ada. Sakit itu hubungannya dengan penyembuhan, berobat, berikhtiar. Nah, mati ini hubungannya dengan orang hidup. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Dan mati, kalau sudah kita berbicara tentang mati, nggak ada yang nggak takut. Ada yang nggak takut. Orang pasti takut kalau namanya mati. Yang ngatakan mati takut itu siapa? Allah. Tadi saya bacakan ayatnya surat Al-Jumu'ah ayat 8 pada saat itu. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turaddu ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qul, katakanlah, kematian yang kamu hindari, kematian yang kamu takuti, kematian yang kamu jauhi itu kapan saja dan di mana saja pasti akan datang kepadamu. Walaupun kuntum fi burujin musayyadah, walaupun kamu dalam benteng yang tinggi, gedung yang kokoh, bikin pagar, bikin terowongan biar nggak mati, mungkin masuk ke lemari kaca, mungkin biar sampai malaikat nggak tahu, malah cepat nanti matinya, orang nggak bisa bernapas. Nah, itu pasti akan datang. Nah, oleh karena itu, dengan adanya kematian ini, Rasulullah sudah berpesan, kafa bil maut wa'ido. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat.
sebagai nasihat, sebagai peringatan bagi kita bahwa kita nanti akan seperti Bapak Haji akan nyusul kita itu. Makanya Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, siapa orang yang cerdik, orang yang pandai itu? Orang yang cerdas itu siapa? Ada sahabat yang menjawab, orang yang cerdas, yang pandai itu orang yang bisa bikin pesawat terbang, orang yang bisa menciptakan kapal, menciptakan berbagai macam teknologi. Kata Rasulullah, mesem saja. Yang orang cerdik itu, orang yang cerdas itu orang yang banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal kematian. Dengar. Jadi geser-geser aja, diem aja. Biar maaf Pak Haji dari ini ya. Kalau saya berdiri di sini. Besok rumah saya mana? Tinggal di rumah saya. Jadi mempersiapkan bekal kematian itu. Mau pinjemin aja. Loh, bekal kematian itu apa? Ini ada syair. Syair itu dalam bahasa Timur Tengah Badar. Nanti kalau yang orang Lampung asli nggak ngerti, orang Padang yang asli kalau masih belum banyak kali nggak ngerti. Jadi itu syairnya bahasanya bahasa Timur Tengah. Ini sangu mati tutu emas rojo brono. Namun ya Timur Tengah itu bahasa Jawa Timur, Jawa Tengah gitu loh. Gitu. Jadi bahasa Timur Tengah itu Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa begitu. Jadi sangu mati tutu emas rojo brono. Namun iman Islam kang sampurna. Ya Allah, dat ingkang nampi taubat, segadai ilmu amal ingkang manfaat. Ya Rasulullah, salamun alaihi ya Rafi'a sani wa karoti. Saku mati itu bukan emas, bukan sapi, bukan sawah rumah yang bagus, bukan kemewahan, tapi iman Islam yang sempurna. Iman Islam yang sempurna itulah. Makanya kita jangan sampai kita ngaku Muslim itu tidak menjalankan. Karena itu bekalnya yang itu. Makanya kalau Islam itu kan apa itu ditegakkan atas 5 dasar. Dari 5 dasar itu yang menjadi pokok kan 3 kuncinya. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiganya puasa. Sebentar lagi ini akan masuk. Mudah-mudahan kita semua sebagaimana doa imam kita, ustaz kita Bapak Ali Musa, Bapak Ali Ramadan kita disampaikan di bulan Ramadan dan diberi oleh Allah kesehatan, kekuatan, kemampuan sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Itu kuncinya. Kalau rukun Islam ada 5, tapi yang jadi sendi pokoknya itu ada 3. Pertama syahadat, sholat, puasa. Jadi nggak perlu modal ini. Nggak usah modal itu. Syahadat nggak bayar, sholat nggak bayar, puasa nggak bayar. Tapi kalau orang itu nggak haji belum tentu dia kafir. Nah, kalau untuk makan aja pas-pasan, nggak haji nggak apa-apa Pak Ujang. Sholat Jumatan yang benar gitu. Sholat Jumat karena apa? Al Jumatu hijrul fuqara. Jumatan itu hajinya orang yang fakir miskin, yang kayak kita nggak punya duit, cukup Jumatan dengan baik. Makanya ada tempat-tempat makbul ketika Jumat, ketika khutbah terus duduk antara 2 khutbah itu banyak berdoa di situ. Tapi jangan dibuat kodol, jangan nanti dikira stres di hati. Itu tempat-tempat yang makbul itu. Yang kedua zakat belum tentu juga dia ninggalkan zakat kafir. Zakat itu mesti harus usaha dulu, kerja dulu. Yang dagang, yang tani, hartanya dikumpulkan cukup 1 nisab, ada ukurannya, ada haul, ada waktu.
itu baru kena hukum. Tapi kalau syahadat, orang yang sudah hak syahadatnya keluar, ganti syahadatnya dasan rowo, kafir. Sudah kafir itu. Tinggalin syahadat, ganti syahadatnya. Terus sholat gak ditinggalin, sholat itu gak bayar, ditinggalin dia. Alasannya saya masih muda, masih lama matinya. Namanya mati gak kenal muda, gak kenal tua. Jadi makanya sholat ditinggalkan, mati tinggalkan sholat, kafir. Terus puasa sebentar lagi nanti. Puasa itu juga gak modal itu. Enggak harus kerja dulu, harus beli baju dulu, enggak. Tinggal mau apa enggak. Makanya kalau orang yang bersyukur buat puasa itu ya dijalankan dengan sebaik-baiknya. Mumpung ada waktu, kita belum tentu. Walaupun puasa tinggal kira-kira 10 hari ya. Kira-kira 10 April atau 12 hari. Belum tentu juga kita nyampe apa tidak. Namanya maut itu enggak tahu. Kita enggak akan dikasih tahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa sudah pasti mati itu. Jadi itu kan udah sakit-sakitan, belum tentu yang sakit itu enggak ujian dari Allah. Makanya diuji sakit, bersabar. Jangan nyalain Allah. Diterima dengan sabar, berikhtiar, dinikmati. Seperti Nabi Ayub ya, Nabi Ayub itu sakit, ada yang ceritakan 17 tahun, ada yang 7 tahun. Diingatkan oleh istrinya, wahai Ayub, awan seorang nabi, seorang rasul. Kalau berdoa pasti dikabulkan. Kata Nabi Ayub, gimana? Wahai istriku, aku malulah mau doa kepada Allah, minta sembuh. Orang saya itu sehatnya itu 70 tahun sehat. Sakit baru 7 tahun. Jadi saya terima dengan kesabaran. Nah, ketika badannya sudah dihabisin sindak itu kok set. Mau akan tinggal lidah dan hati. Baru Nabi Ayub protes kepada Allah, ya Allah, badanku sudah habis, aku ikhlas ya Allah, dagingku ini habis, ikhlas ya Allah. Tapi kalau lidahku ini habis, hatiku habis, gimana aku akan mengingatmu ya Allah? Gimana aku akan zikir kepadamu ya Allah? Maka diutuslah malaikat supaya disembuhkan oleh Allah, dimandikan oleh malaikat, sehingga Sindak tinggal 2. Yang tadinya ribuan jutaan makan kawannya, kan yang dimakan udah gak ada lagi dagingnya, tinggal tulang, sehingga kawan kanibal set itu Sindaknya makan Sindak tinggal 2. Ketika dimandikan oleh malaikat, yang satu jatuh di darat, yang satu jatuh di air ketika mandiin itu. Maka yang jatuh di air jadi lintah. Lintah itu ternyata hebat itu dalam ilmu kesehatan, bisa untuk berubah. Yang di darat jadi tawon. Tawon ternyata lebah itu banyak manfaatnya, madunya. Nah itu. Makanya sakit yang diuji oleh Allah sakit, bersabar, dinikmati, tapi sambil berikhtiar. Jangan nyalahkan Allah. Maka orang yang sabar itulah dia akan mendapat ampunan, seperti daun menggugurkan pohon menggugurkan daunnya. Jadi dosanya bisa rontok, bersih karena kesabarannya itu. Nah itu makanya itu jadi bekal ke bawah pakaian itu iman yang sempurna. Oleh karena itu mumpung kita ini masih hidup, makanya itu masih ada syairnya itu. Woro sederek kakung lan putri, ayo podo sregep oleh ngaji. Ngaji iku kanggo segune mati, maring ngerso Biar gak gerak-gerak, biar anteng tang. Untuk ilmu itu gak ada batasan waktu. Ilmu sholat ini kalau kita gali Pak, sholat kita itu masih banyak sekali kekurangannya. Dari cara wudhunya, dari cara berdirinya. Karena apa? Orang itu merasa benar karena nggak pernah ngaji. Kalau udah nggak pernah ngaji, baru dia merasa sempurna dia. Tapi kalau sudah ngaji, wah semakin tahu gobloknya kita itu. Semakin tahu kekurangan kita itu. Karena makanya dengan ada tahu
bisa kita perbaiki gitu. Kita perbaiki. Maka ngaji pelajari Islam itu nggak ada batasan waktu. Oleh karena itu tentunya ini pada malam hari ini kita bertakziah. Suatu saat nanti kan kita takziah juga, karena kita tinggal nunggu giliran. Gimana tinggal? Kok tahu dengan iya orang ketika kita umur 120 hari dalam kandungan, kan proses kematian ini, mati ini proses wajib, fase kehidupan, fase kehidupan yang mesti dilalui oleh anak keturunannya Nabi Adam. Ada 4. Pertama alam arwah, alam kandungan. Kita sudah masuk semua alam kandungan. Kecuali Nabi Adam dan Siti Hawa aja yang nggak pakai alam kandungan. Karena Nabi Adam kan manusia pertama kali diciptakan oleh Allah, langsung besar panjang, nggak ada kecil-kecil kayak kita itu enggak. Kalau ada kebedanan nggak ada yang ngandungnya. Kalau ada yang ngandung berarti Nabi Adam bukan orang pertama. Makanya Adam diciptakan oleh Allah itu langsung besar. Situma diroh, situma itu 60 diroh itu hasta 60 hasta tingginya itu. Kalau sekarang orang tingginya segitu nggak kuat bahan celananya aja. Iya itu 60 meter itu. Menara kita itu cuma 17 itu Pak Irman. Istiqlal itu cuma 30, masih 2 kali itu lagi. Nah, situ lagi roa 60 kita kurang lebih 60 meter. Nah nanti kalau Siti Hawa bagian dari tulang rusuk Nabi Adam yang paling bengkok sebelah kiri. Jadi itu makanya Hawa antara laki dan perempuan tidak bisa lepas, saling berkaitan karena memang diciptakan bagiannya. Di bagian dari kita, bagian dari Nabi Adam itu sendiri. Kan kecuali baru keturunan Nabi Adam pakai alam arwah, alam kandungan. Gak ada yang enggak. Walaupun orang itu yang ngandung ya tetap pakai alam kandungan. Yang gak ngandung kayak kita yang laki ya tetap pakai alam kandungan. Makanya ketika di alam kandungan umur 120 hari sudah ditentukan ketika Allah meniupkan roh ke dalam jasad kita. Si jabang bayi itu sudah ditentukan tentang rezekinya, tentang ajalnya, matinya itu sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Makanya tinggal menunggu giliran kita, baik atau buruk sudah ditentukan oleh Allah. Celaka atau bahagia sudah ditentukan. Makanya kita tinggal berikhtiar sekarang. Ini mumpung ini masih Allah, alhamdulillah Allah masih memberikan umur kepada kita. Makanya ini fase kehidupan sekarang sudah masuk ke alam kedua kita, alam dunia. Alam kandungan itu sementara nunggu sampai lahir, alam dunia ini juga nunggu sementara juga, ilahin sampai dia mati. Nah, baru masuk alam barzah, alam kubur. Nah alam kubur itu ada namanya nikmat kubur. Itu hadisnya sahih itu Bukhari Muslim. Jadi ketika seorang masuk ke dalam liang kubur, seorang masuk ke dalam liang kubur, terus sudah dipendem, sudah dikubur, sudah ditutup, rapet, si mayat itu tadi masih dengar suara sendal orang-orang yang nganter itu, keluarganya, ya adik apa kakaknya apa istrinya, semuanya yang hadir itu. Makanya kalau jumlah ulama kira-kira 7 langkah masih dengar, sudah datanglah 2 malaikat. Dibangunkan lagi rohnya yang tadinya dilaporkan kepada Rasul, balikin ke bumi. Karena memang roh itu asalnya dari bumi manusia, dihidupkan kembali. Dia akan ditanya tentang Tuhan, tentang Muhammad Rasulullah, dan tentang pertanyaan-pertanyaan yang gaib. Itu gak perlu dihafal, gak usah dihafal. Yang penting apa yang diperintahkan Rasulullah, jalankan. Perintahkan Allah, jalankan. Nanti hidayah Allah, karena itu rahmat Allah. Masuk surga itu bukan karena amal, karena rahmat Allah.
Orang selamat ada rahmatnya Allah. Nah, makanya ketika ditanya kok orang yang mati itu orang soleh, orang yang baik amalnya, sholatnya rajin, bergaulan di dalam masyarakatnya bagus, bermasyarakat bagus, protokolnya bagus, malaikat datangnya kayak tamu aja, datangnya dengan sopan, nanaknya dengan sopan. Setelah dia jawab, bisa menjawab, terus langsung ditunjukin. Begitu bisa menjawab, kuburan yang tadinya hanya 1 kali 2 meter itu menjadi lebar jadi 70 hasta. 70 hasta. Dan di situ dihiasi dengan taman-taman yang indah. Terus ditunjukin oleh malaikat. Itu loh tempat surga. Berarti sudah lihat ya. Kamu sekarang tidur, suruh tidur, nunggu sampai hari kiamat nanti. Tapi kalau yang datang nggak pernah sholat, banyak kemusyrikan yang dia laksanakan. Malaikat itu datangnya kayak petir dan wajahnya menakutkan. Belum ditanya aja sudah takut, apalagi ditanya nggak bisa jawab, langsung dihajar oleh malaikat. Bumi itu menggempit kuburan itu, remuk-remuklah dia. Itu terus sampai hari kiamat dan ditunjukin itu tempat kamu di neraka. Itu hadisnya sahih itu. Bukhari Muslim. Itu makanya mumpung kita ini ada kesempatan untuk bertaubat karena masih hidup kita ini. Itu makanya itu fase kehidupan alam manusia yang tinggal mulai dari Nabi Adam sampai sekarang ini sementara, nunggu sampai kiamat. Baru nanti alam akhirat. Alam akhirat itu ada ujungnya, nggak ada ujungnya, ada awalnya, nggak ada ujungnya. Orang di padang mahsyar itu, seperti hadis yang disampaikan Rasulullah, ketika mau disidangkan amal kita dibangkitkan dari alam kubur itu 300.000 tahun itu berdiri tanpa ada minuman, tanpa ada makanan, angin dingin pun nggak ada, matahari setinggi di atas kepala kita. Itu selama 300 tahun prosesnya, proses pengadilan Allah. Maka disitulah nanti ada syafaat bagi umat-umat Rasulullah akan mendapatkan syafaat. Syafaat itu pertolongan. Rasulullah diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat kepada umatnya. Rasulullah hafal, umatnya nanti gak ada yang bisa ngaku-ngaku. Saya juga umatnya, tahu dia karena min asari sujud. Umat Rasulullah nanti akan dicireni dengan min asari sujud, bekas sujud sholatnya itu, bekas wudunya akan membekas. Rasulullah tahu semua. Makanya namanya syafaat itu istilahnya kalau nempel. Kekurangan kita kan sholat kita nggak ada yang sempurna. Amal kita itu nggak ada yang sempurna, banyak kekurangan. Maka Rasulullah lah yang akan menyempurnakan. Nah kalau kita nggak pernah sholat, nggak pernah wudu, kan nggak punya modal. Kalau nggak punya modal ya nggak mungkin lah. Rasulullah mau nempel, istilahnya mau menyempurnakan kekurangannya. Harus punya modal dulu kita, makanya kita laksanakan perintah Rasulullah itu. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Termasuk, makanya saya mau mati itu termasuk amal-amal yang soleh. Jadi sholat, ketika sholat, amal-amal yang soleh. Makanya ketika anak Adam disampaikan oleh Rasulullah, kalau anak Adam itu meninggal hanya 3 yang akan menemani. Pertama, sedaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, waladun sholihatun. Anaknya nggak keluar rokok saya. Makanya pernah ada orang alim ya. Ada orang alim yang mimpi. Orang alim itu mimpi. Dalam mimpinya itu Kalau kepepet ada keluar. orang dari kubur itu pada bangun. Jangan dipencet aja, kalau nggak keluar jangan dipencet. Pada bangun terus Ini pada rasa ngambilin teknik. sesuatu gitu. Pada ngambilin sesuatu terus ditanya oleh orang alim itu, loh, ahli kubur, kalian tuh ngambilin apa kata? Dia jawab, oh kami ini ngambilin doa-doa saudara-saudara kami yang muslimah. Ketika dia berdoa, maka kami mendapat bagian itu pada ngambil itu. Terus ada ahli kubur itu nggak ngambil apa-apa, duduk tenang-tenang dia. Duduk tenang-tenang, kawannya pada ngambilin sesuatu kok dia duduk tenang-tenang. Terus didekatilah oleh orang alim itu.
Loh, kok kamu nggak ikut ngambil-ngambil itu katanya? Dia bilang, saya sudah kaya. Loh, dengan apa kekayaan kamu? Anak-anak saya itu setiap habis sholat dia mendoakan kepada saya. Bahkan ada anak kami ini yang setiap hari ngapal Quran, dihadiahkan kepada orang tuanya, kepada saya. Jadi saya nggak ikut ngantri, nggak ikut ngambil-ngambil itu. Anak saya itu penjual kue serabi gitu. Banggalah dia orang alim itu. Carilah di pasar, ada seorang pemuda yang jual kue serabi ya, kue serabi. Terus ketemu orang alim itu. Ternyata pemuda itu ketika dia jualan mulutnya kok gerak-gerak terus. Umat kami terus ditanya, wahai pemuda, kamu jual kue serabi tapi kok mulut tuh bergerak-gerak terus? Dia jawab, ya saya itu selalu membaca Al-Quran, kami hadiahkan orang tua kami yang sudah meninggal. Dia jawab gitu. Makanya doa anak-anak yang soleh itu dijamin. Makanya ini alhamdulillah ya, Pak Haji Wadio ini anaknya ada 5, termasuk Mas Bukin, Ihsanuddin, Siti Halimah, Binti, siapa Bu, terus Risa. Ini kalau semua nanti coba sholat doain. Udah lagi loh, udah habis. Insya Allah orang tuanya makmur. Nantinya diharapkannya doa itu enggak, bukan sudah pada ngirim duitnya. Ya kalau dia sodako 20 orang tuanya. Oleh karena itu di Masjid Al-Aqsa ini ada kotak Safinatul Jannah ya, coba. Ini kotak untuk menuju, nah ini untuk menuju jalan ke surga ini. Beliin nasi berhenti Ini dia. nanti dari panitia pembangunan, ya, bapak-bapak, saudara-saudara semuanya, Pak Kalim, Pak RW. Jadi dari ketua pembangunan termasuk Ananda Mas Bukin, ini akan nitipkan kotak infak Safinatul Jannah. Safinatul Jannah itu jalan untuk menuju surga. Ini akan dititipkan kepada keluarga-keluarga yang di lingkungan ya RT 7, 8, 9, 10, ini sebagian 11. Nanti tiap bulan silakan bapak-bapak ngisi seikhlasnya. Tiap bulan insya Allah nanti akan hadir, akan didatangkan dari panitia ngambil ini. Tapi diambil isinya aja, karena ini bisa dibuka. Nggak akan dihitung oleh panitia, nanti dimasukkan ke resek. Nanti ngitungnya jadi 1. Jadi setiap hari silakan ngisi 5.000 ya boleh, 10.000 ya boleh, 1.000 setiap jam 1.000 ya nggak apa-apa, boleh. Setiap jam isi beli rokok kurang 1.000, diisi lagi. Nah ini insya Allah ini jalan ini termasuk kan semua yang meninggal itu, orang yang meninggal itu kan sodaqah jariah, itu yang akan jadi investasi. Sodaqah jariah, sodaqah yang mengalir. Maksudnya sodaqah yang untuk misalnya pembangunan masjid, untuk menara, untuk perbaikan, itu kan mengalir. Selama masjid itu untuk sholat, yang infak itu dapat terus bagiannya. Itu namanya sodaqah jariah. Makanya silakan ini nanti dititipkan. Kalau ada saudara datang, tuju ini nih, Pak, saya sampaikan kan sebelum itu ini ada infak jalan untuk menuju surga. Sampai isi sekarang ini nggak apa-apa, mau 10.000 boleh, 5.000 boleh, besok kesini lagi silaturahmi ngisi 5.000 ya boleh gitu. Makanya jangan disumputin ini, biar nanti anak-anak juga gitu, yang sisa-sisa mungkin sisa 1.000 pas ini deh. Karena itu setiap bulan akan diambil oleh panitia, dibuka ini, ngasihin ke kresek, dihitung, ini kasihin lagi. Nah nanti diisi lagi, besok lagi, kalau udah diambil diisi. Belum diambil ya diisi, selama pot ini belum diambil diisi. Kalau udah diisi, kok diambil, cepet-cepet diisi lagi biar berkah. Nah ini ada hadisnya bab sedekah subuh, karena orang yang membiasakan sedekah subuh, Pak Kalim, Pak RW, ini akan rezekinya akan diberkahi, hidupnya akan diberkahi, hidup keluarganya akan diberkahi, insya Allah sehat, walafiat, lancar, usahanya dimakmurkan oleh Allah, karena sedekahnya ini menolak bala dengan syarat ikhlas saja.
Banyak ikhlas tuh bagus, sedikit ikhlas ya kurang bagus. Bagusnya ya banyak ikhlas. Nah itu makanya ini nanti kalengnya mungkin tinggal nunggu beberapa saat lagi, beberapa hari ini akan dititipkan kepada bapak-bapak semuanya di rumah. Nanti diisi silakan, nggak juga kasih seikhlasnya bapak semuanya. Insya Allah dengan adanya kotak ini akan mengantarkan, karena orang yang hidup, orang mati itu tadi sodakotin jariah, ilmu yang bermanfaat, terus waladun solihah, anak yang soleh solihah yang mau mendoakan orang tuanya. Hanya orang tuanya yang hidup, masih hidup, doakan. Apalagi sudah mati, sudah meninggal, doakan, jangan sampai enggak kita seluruh. Karena itu dijamin kabul itu tadi. Kawannya pada ngambil ya di kubur ngambil dari doanya orang mukmin, dia tenang aja karena anaknya sudah doain. Nah, suatu saat beberapa puluh tahun kemudian mimpi lagi Kiai Alim itu tadi. Ternyata pada mimpi yang keduanya kok enggak ngalim, kok enggak yang tadinya tenang itu tadi kok ikut ngambil gitu. Kok ikut ngambil ya. Terus dicarilah orang itu ke pasar, yang pemuda itu. Ditanya mana si penjual serabi yang di tahun yang lalu. Oh, Pak Kiai sudah tinggal sudah lama. Sudah tinggal. Jadi rupanya foto doanya tinggal muslimin muslimat itu. Makanya dalam kitab surat at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatun lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang-orang itu sudah diakui Allah kesolehannya, orang sholat itu dapat bagian kita, orang mukmin. Seluruh dunia bukan orang majid takwa saja. Nah itu, makanya demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan menambah keimanan kita semuanya, sehingga di dalam kita hidup Panjang ini 2 jam bertaubat kepada Allah. Doakan orang-orang tua kita masih hidup, kita doakan, sudah meninggal juga kita doakan, karena birrul walidain itu bukan hanya masih sampai dia meninggal, 1 jam lah masih menyambung silaturahmi dari keluarga-keluarga almarhum itu kewajiban seorang muslim. Nah, demikian lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri bila taufiq al-wafiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.